Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita masuki bagian ayat Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Adalah bagian ayat yang antara lain mewujudkan dari bagian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami minta pertolongan. Nah, ini merupakan salah satu contoh di dalam meminta pertolongan kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita belum berinci satu persatu kata-kata. Kita teruskan karena membicarakan yang terakhir ini seharusnya merupakan rangkaian. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, al-mustaqim. Kemudian ada lanjutannya, siratal ladzi. Oleh sebab itu harus dilanjutkan, yaitu jalan. Ada penjelasan dari siratal ladzi an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau beri petunjuk, an'amta alaihim. Kemudian dilanjutkan ini jalannya tadi, jalan yang kau beri nikmat, yaitu jalan yang kau beri nikmat ya, kepada mereka gitu, an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdu, bukan jalan yang kau murkai gitu. Ghairil maghdu bi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi merupakan suatu rangkaian ya, ya. Tentu kita sebaiknya membicarakan itu dalam satu rangkaian. Dan kita katakan yang terakhir, amin. Mudah-mudahan perkenankanlah permohonan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita ditanya berapa tahun Anda sudah melakukan sholat, berapa tahun kita melakukan sholat. Sebab kewajiban sholat itu tidak ada sedikit pun keringanan ya. Salah satu ibadah yang tidak ada sedikit pun keringanan. Kalau Anda tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring ya, dan seterusnya. Jadi insya Allah selama ini mudah-mudahan kita tidak meninggalkan sholat dengan sengaja gitu, kecuali ada halangan. Kalau ditanya berapa ribu kali Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kalau dihitung-hitung, kalau seandainya kita sholat wajib aja
ya, 17 rakaat selama 1 tahun. Kita ambil aja 350 hari. Jadi hampir lebih dari 6.000 kali ya, membaca ihdinas shiratal mustaqim. Lebih dari 6.000 kali. Jadi kalau setahun, kalau 10 tahun lebih daripada 60.000 kali. Nah, kalau kita renungkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka dari sekian ribu, puluhan ribu kali kita mengucapkan minta petunjuk, kira-kira kita rasakan tidak petunjuk Allah kepada kita? Pastilah kita yakin bahwa petunjuk Allah itu ada, gitu, atau dikabulnya permintaan kita. Tapi kalau ditanya secara pribadi ke pribadi, kita katakan rasa-rasanya ada, ya, rasa-rasanya ada. Oleh sebab itu kita harus betul-betul paham dengan apa yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Dengan kita merasa apa yang dijanjikan dalam Quran itu, maka itulah alat kita untuk memonitor, ya, sejauh mana janji Allah kepada kita, sejauh mana kabulnya permintaan kita, diberikan jalan yang lurus, bukan jalan yang di jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat, yaitu jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Jadi dengan monitor, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran, kita terasa tahu tahap-tahapannya, sejauh mana Allah memberi petunjuk kepada kita. Sebab kalau ribuan kali permintaan, maka sudah pasti ada. Cuman kita kadang-kadang tidak perhatikan. Dan bahasa Allah itu berbeda, ya, dengan bahasanya itu tentu kalau dia memberi petunjuk, tentu hidayah, kan, hidayah seperti kita bicarakan kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka nasta'in itu termasuk tauhid rububiyah, tauhid ketuhanan. Jadi kalau kita memasuki daerah itu, artinya Allah memberi petunjuk dengan cara rububiyah, gitu. Dengan cara dalam keseharian kita ada pendidikan, ada pengaturan, ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat itu dalam perjalanan hidup kita yang sekian tahun, sekian puluh tahun, maka perjalanan itu akan semakin jelas apabila kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam waktu ke waktu. Dan itu kita berpikir, mengapa jalan yang diminta itu clear, ya, clear, ada diberi contoh, ya, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jelas siapa itu. Nah, itu. Kemudian bukan jalan orang yang
kau murkai, itu jelas siapa yang kau murkai. Dan bukan jalan orang yang sesat. Itu jelas. Mengapa sampai sejelas itu? Itu tentu Allah Subhanahu wa taala punya maksud ya, supaya kita betul-betul jelas ya. Maka kita lihat di dalam surah An-Nisa ya, yaitu ayat 69 ya, itu dirujuk oleh Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa-siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jelaskan. Oh, yang dimaksud kita minta ya, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau beri nikmat. Diberikan penjelasan siapa orang-orang yang kau beri nikmat itu. Wa may yuti'illah war rasul, dan siapa yang dia taati, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fa ulaika ma'alladzi, mereka itulah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah beri nikmat ya, min dari ya, min nabiin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang bersyahid, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi jelas ya, apa yang diminta. Yang kita minta adalah diberikan contoh. Tentu kalau sudah diberikan contoh, tujuan kita sebagai contoh yaitu minta jalan orang-orang seperti itu. As-solih, para solehin, para syuhada, para siddiqin, para nabi. Kemudian dilanjutkan dengan ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau murkai, dan jalan-jalan orang yang sesat. Jalan orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang dimurkai diberi contoh oleh Rasulullah SAW, yaitu orang Yahudi.
Dan orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Sebenarnya itu contoh yang diberikan Rasulullah SAW supaya lebih jelas, clear ya. Tidak ada yang ragu mengapa yang dimurkai itu orang Yahudi. Kemudian orang yang dianggap sesat adalah orang Nasrani. Supaya jelas bagi kita siapa yang kita inginkan dan siapa yang kita hindarkan. Supaya jelas, maka para ulama berpikir ya, dilihat dari sudut pandang yang keilmuan. Jadi, mengapa yang dihindari itu orang Yahudi? Orang Yahudi itu punya ilmu, tapi tidak menjalankan ilmunya. Dia roba-roba, ya, sehingga timbul sesuatu yang mengada-ada, ya. Seperti yang kita yakini bahwa diceritakan kepada mereka bahwa akan lahir seorang nabi, itu merupakan ilmu bagi dia, tapi ditolak olehnya dengan berbagai alasan. Jadi Yahudi itu orang berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya, ya. Orang Nasrani dia tidak punya ilmu, mengada-ada, ya, membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya, ya. Ya, katakanlah apa yang kita yakini di dalam Quran juga dijelaskan adanya kepercayaan mereka bahwa ada konsep ketuhanan dalam 3 keyakinan, ya, trinitasnya. Jadi menurut kita itu sesuatu yang mengada-ada dan tidak ada ilmunya. Jadi kalau dilihat dari segi keilmuan, ada yang dihindari orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi punya ilmu tapi tidak dilaksanakan. Orang Nasrani tidak punya ilmu tapi melaksanakan. Jadi kita nanti diminta jalan yang merupakan ilmu yang dilaksanakan. Itu dari sisi pemahaman ilmu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW masa itu. Sekarang kita lihat ujung daripada Al-Fatihah itu, ujung Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada 3 ujung, ya. Maka kita pahami dalam surah Al-Baqarah di awal bagian daripada surah Al-Baqarah itu ada 20 ayat, ya. 20 ayat. Pertama menceritakan orang yang beriman, ya. Ada 5 ayat dari 1 sampai 5 itu orang-orang yang beriman. Mari kita baca secara ringkas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab inilah yang tidak ada keraguan lagi, itulah kitab yang tidak ada keraguan lagi. Petunjuk bagi orang yang takwa, hudal lil muttaqin, dan seterusnya ya. Mengenai orang yang muttaqin itu siapa ya, yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat ya, dan mengeluarkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya, yaitu infak. Kemudian mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Kemudian hari akhirat ya. Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Tuhan, dan mereka itulah yang beruntung. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan sholihin. Mengapa penjelasan itu mencontohkan? Jadi Rasulullah itu memberikan contoh supaya mudah dimengerti. Kemudian dilanjutkan lagi. Enam dan 7 itu mengenai orang kafir. Ya, orang kafir. Yang tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, ya, yang hatinya tertutup. Kalau seandainya pada waktu itu dijelaskan seperti ini tanpa memberi contoh, itu akan sulit, akan punya lebih banyak waktu mereka para sahabat memahaminya. Jadi kalau contoh itulah orang Yahudi, itulah orang Nasrani gitu. Mereka lebih paham daripada tidak diberikan contoh. Kemudian ayat 8 sampai 20 saya baca pangkalnya saja. May yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ini ciri-ciri orang munafik ya, ciri orang munafik. Sampai dengan ayat ke-20. Sampai ayat ke-20. Ciri-ciri munafik. Dan kita perlu bertanya di dalam hati kita, kenapa ada kategori orang beriman, ada kategori orang kafir, ada kategori orang munafik? Yang jelas dan rinci. Ya. Kalau orang munafik itu rinci sekali. Berapa? 13 ayat. Bagi kita perlu pemahaman yang seperti itu. Mengapa Allah menjelaskan secara rinci setiap kategori? Orang beriman, orang kafir, malah orang kafir ringkas hanya 2 ayat.
kemudian orang munafik sampai 13 ayat. Dan kita harus pahami semua di dalam Al-Quran ini. Itulah berarti kita harus tahu ciri-ciri munafik itu tahu. Ciri-ciri orang beriman itu tahu. Ya. Ciri orang kafir itu tahu. Supaya kita betul-betul pilihan kita, betul-betul jalan yang kita tempuh, itu jalan yang terang benderang. Ya. Kita tahu warnanya sejelas-jelas. Orang Islam tidak bisa mengatakan dirinya betul-betul beriman kalau kategori orang munafik itu ada di dalam dirinya. Nah, ini perlu saya jelaskan mengenai orang-orang munafik. Orang-orang munafik, Rasulullah SAW memberikan ciri ya. Kalau berkata bohong, ya. Kalau berjanji tidak tepat, kalau diberi amanat itu khianat. Tapi perlu menyaring kembali ya, apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah itu diperkaya dengan Al-Quran sehingga bisa kita kategorikan orang munafik. Kalau misalnya orang itu berjanji dia suka bohong, ya. Kalau punya kekuasaan dia nyeleweng, ya. Apakah itu langsung dia termasuk munafik? Menurut Al-Quran sendiri ya, walaupun tidak dijelaskan secara langsung, itu sebenarnya kalau pada tahap itu orang hanya yang bohong itu, ya bohong, orang yang berdosa, gitu ya. Orang yang mengkhianati jabatan, kepercayaan, itu orang berdosa. Nah, ciri-ciri awal itu menuju kepada munafik. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat di dalam surah At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 71. 71 dengan ayat 67. Ayat 67 dengan 71. Ayat 71 menjelaskan bahwa orang mukmin, laki-laki dan perempuan bersama-sama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, bersama-sama. Orang munafik, laki-laki dan perempuan, ya, kalau orang Islam menegakkan yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang munafik sebaliknya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Terbalik. Kalau orang munafik menegakkan yang munkar dan mencegah yang ma'ruf. Dalam satu gerakan. Jadi kita belum mengatakan seseorang munafik kalau hanya ciri-ciri itu melekat pada diri seseorang, tapi dia tidak melakukan gerakan, ya, usaha-usaha untuk melawan, ya, itu bersama-sama dalam gerakan yang melawan menegakkan kemungkaran. Itu beda yang perlu kita pahami supaya jangan
mudah kita mengatakan si itu munafik sebagainya itu ya. Jadi kalau tahap awal mereka bohong misalnya kan, ya janji nggak tepat, itu ciri-ciri orang munafik. Tapi belum bisa dikatakan orang munafik. Karena kalau kita perhatikan bahwa itu munafik itu suatu gerakan, bergerak melawan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Kemudian kita lanjutkan ayat 21 ya. Kita lihat oleh kita bagaimana Allah itu memberikan panggilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, dipanggil, wahai manusia. Yang dipanggil itu manusia. Manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia yang munafik. Ya. Dipanggil semua. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dipanggil agar kamu bertakwa. Jadi orang Islam, orang beriman pun dipanggil, orang kafir pun dipanggil, kemudian orang munafik pun dipanggil, supaya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan agar mereka menjadi orang takwa. Itu sikap kita kepada sesama manusia. Jadi sikap yang beriman, sikap yang orang kafir, sikap orang munafik, semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Lain kalau suatu gerakan, ini lain, tidak gerakan, ini sikap. Bahwa orang Islam, orang beriman pun bisa jadi munafik. Dalam perjalanan hidup ya, bisa saja berubah. Orang beriman pun bisa jadi orang kafir. Bahkan sebaliknya, orang yang kafir pun bisa beriman. Dan orang munafik pun bisa tobat. Nah, itu sikap di dalam perjalanan hidup orang-orang beriman. Jadi, kita sebagai orang beriman, kita mohon supaya terjaga ya, tidak lagi melenceng dari jalan kita lalui. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira untuk tahap pertama ini dapat menjelaskan ya, baik latar belakang dan perlu dipahami yang lebih luas lagi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.